Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue jadul. Jadi kue ini tuh kue tradisional yang sudah jarang banget kita jumpai. Kalau untuk dijadikan ide jualan, sepertinya kue ini sangat cocok banget ya. Untuk cara bikinnya sangat gampang, rasanya juga sangat enak banget. Bahan yang digunakan sangat ekonomis, untuk rasanya dijamin enak. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita mau bikin isiannya terlebih dahulu. Nah, ini masukkan gula pasir sebanyak 75 gram. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga 1/4 sendok teh garam. Bahan berikutnya, masukkan 40 ml air, kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian ini akan saya masak terlebih dahulu. Jadi dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Setelah sudah mendidih, kemudian kita masukkan 100 gram kelapa parut. Saya menggunakan kelapa parut setengah tua ya. Ini kita masak menggunakan api paling kecil saja ya, sambil terus diaduk. Jadi ini kita masak sampai nanti kelapanya ini mengering dan juga tanak. Untuk penggunaan gula pasirnya boleh juga diganti dengan gula merah ya. Jika kadar airnya sudah mengering dan ini kelapanya juga sudah tanak, selanjutnya matikan apinya. Kemudian unti kelapanya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian ini akan saya masukkan tepung ketan. Tepung ketannya saya menggunakan sekitar 200 gram. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini bisa kita aduk dulu sampai semua tercampur merata. Langkah berikutnya, kita siapkan air hangat. Ini saya pakai sekitar 130 ml. Airnya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil adonannya kita uleni menggunakan tangan. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih, jadi harus disesuaikan sendiri. Pastikan adonannya tidak terlalu lembek ya teman-teman, jadi adonannya bergerindil seperti ini atau masih kasar. Jika adonan sudah berbutir-butir seperti ini, selanjutnya adonan ini sudah siap kita saring. Untuk cara menyaring adonannya bisa sedikit kita tekan-tekan seperti ini ya, supaya lebih mudah. Nah, jika mau lebih cepat bisa juga menggunakan saringan yang lubangnya agak besar. Ini adonannya sudah selesai saya ayak semuanya. Jadi untuk tekstur adonannya jadi mirip pasir seperti ini. Siapkan juga bahan isiannya tadi. Selain menggunakan unti kelapa, di sini saya juga mau menggunakan isian coklat ya. Ini saya menggunakan selai coklat yang sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan kompor dan kita nyalakan menggunakan api kecil saja. Lalu kita panaskan teflonnya. Setelah teflon sudah panas, kita ayak adonannya tadi. Jadi pastikan ini tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Karena biasanya kalau terlalu tipis ini nanti akan sangat sulit digulung. Usahakan ini kita ayak adonannya sampai merata ya. Teflonnya saya menggunakan ukuran kecil ya teman-teman. Ini kisaran ukuran 18 cm. Supaya cepat matang ini bisa kita tutup terlebih dahulu. Jadi untuk memasak kue ini tidak perlu waktu yang lama. Setelah dimasak selama 1-2 menitan bisa kita buka tutupnya. Kemudian bisa kita beri isian unti kelapanya tadi. Pastikan ini menggunakan api yang paling kecil supaya tidak gosong. Langkah selanjutnya ini kita lipat ya, caranya seperti di video. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Kemudian untuk memasak adonan yang berikutnya kita bersihkan dulu teflonnya. Nah, selain diayak supaya lebih cepat dan lebih praktis, ini langsung bisa kita taburkan adonannya tadi. Pastikan ini bisa kita rata-ratakan dan tidak terlalu tebal ya. Setelah dirasa adonannya sudah merata seperti ini, kemudian bisa kita tutup adonannya supaya cepat matang. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya ini bisa kita beri isian.
Jadi untuk isiannya saya menggunakan selai coklat, kita masukkan secukupnya saja. Lanjut ini langsung bisa kita gulung. Usahakan untuk memasak kuenya ini tidak terlalu lama supaya kuenya tidak mudah retak atau patah. Kalau mau hasilnya lebih rapi sebaiknya diayak saja ya teman-teman, karena jika diayak seperti ini dia akan lebih merata adonannya. Jadi untuk isiannya ini bisa dikreasikan sendiri ya. Boleh juga menggunakan unti kelapa atau menggunakan selai coklat seperti ini. Selain itu isiannya boleh juga diganti menggunakan selai stroberi karena saya pernah coba dan rasanya juga sangat enak. Jadi langkah ini bisa kita ulangi sampai semua adonannya habis. Menurut saya untuk yang menggunakan selai coklat ini rasanya beneran enak banget karena coklatnya ini lumer dan untuk bagian kulitnya juga sangat enak. Satu resep tadi bisa menghasilkan sekitar 15 kue seperti ini. Jadi jika mau bikin lebih banyak lagi untuk resepnya bisa kalian kalikan sendiri. Kue ini sangat enak banget disajikan saat masih hangat. Untuk tekstur bagian kulit luarnya ini crispy dan bagian dalamnya kenyal, jadi perpaduan yang sangat pas. Nah untuk yang menggunakan isian unti kelapa ini rasanya juga tidak kalah enak. Jadi kalian bisa pilih sendiri ya untuk bagian isiannya ini. Kalau mau dijadikan ide jualan, kuenya bisa kalian kemas menggunakan mika ataupun plastik. Bagaimana, sangat mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.